Situasi latar belakang. Guru saat mengajar belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Kedua, guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Yang keempat, guru mengajar belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga menyebabkan peserta didik kurang termotivasi untuk belajar, terutama pada materi menggambar bentuk, yang mengakibatkan ketika proses belajar mengajar berlangsung, peserta didik kurang berminat dan sering bercerita dengan teman sebangkunya. Penyelesaian tugas yang diberikan guru terhadap peserta didik tidak terselesaikan dengan baik, dan kurangnya konsentrasi siswa yang berdampak pada hasil belajar di bawah KKM. Guru sebagai motivator memiliki peranan yang penting, yaitu hendaknya dapat mendorong peserta didik agar semangat dan aktif belajar. Dengan adanya praktik pembelajaran ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Praktik pembelajaran ini penting dibagikan agar menjadi referensi atau inspirasi baik bagi rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan baik. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, guru harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang kedua, membiasakan peserta didik dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tersedianya jaringan internet bagi guru dan siswa untuk menunjang tambahan sumber referensi dalam proses belajar. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai aksi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, guru harus belajar baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter peserta didik. Guru diharapkan selalu meningkatkan kreativitas dan perlu mencoba model-model pembelajaran yang baru agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Adapun model pembelajaran yang penulis yang coba terapkan di kelas adalah PBL dan PJBL. Yang kedua, mempersiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP, bahan ajar, modul, media, dan bahan evaluasi. Yang ketiga, dengan membiasakan peserta didik dalam proses belajar menggunakan model-model pembelajaran inovatif seperti PBL dan PJBL akan menuntut mereka untuk berperan aktif dan suasana akan kondusif dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman mereka dalam pembelajaran, menerapkan konsep, unsur, prinsip, teknik, dan berkarya seni rupa dua dimensi seperti laptop, HP, internet, video, pembelajaran lainnya. Sebagai refleksi hasil dari proses pembelajaran PBJL dan PBL, yang pertama, penggunaan media audiovisual membuat peserta didik menjadi lebih fokus memperhatikan penjelasan yang ada di video dan dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa yang rata-rata di atas KKM. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik yang terlihat dari kegiatan peserta didik saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL, peserta didik lebih termotivasi dalam proses belajarnya karena desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik
dan meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang dan antusias. Ini terlihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik dan mudah untuk dipahami. Hal ini juga terlihat selama kegiatan proses belajar mengajar. Peserta didik sangat aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pembelajaran yang sudah dibuat.